Oke teman-teman, balik lagi bareng Sinau, berbagi bersama. Kali ini balik lagi dengan saya Rian dan saya bersama dengan Pak Budi. Oke, Pak Budi boleh perkenalan sebelumnya? Boleh, ya. Nama saya Ahmad Budi Santoso, panggilan saya Budi. Dan saya sekarang bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta. Oke Pak Budi, sebelumnya kami sudah membahas tentang video resiliensi di video sebelumnya. Oke. Terkait dengan itu, Pak Budi berkenan nggak nih buat cerita tentang kondisi Pak Budi? Boleh. Kondisi saya sekarang kelihatan, mungkin udah kelihatan ya. Saya diamputasi sebelah kanan saya, sehingga kondisi saya sekarang itu penyandang disabilitas, gitu ya. Seperti itu, dan tapi saya menjalaninya tetap ya seperti masyarakat pada umumnya, dan ya seperti ini gitu kondisi saya. Oke Pak Budi, maaf kalau boleh tahu kira-kira kenapa itu bisa diamputasi itu? Ceritanya waktu kecil saya main-main di di desa saya waktu itu di Sidoarjo, Jawa Timur. Saya main-main di tempat main-main itu ada kereta lori. Oh, kereta lori. Kemudian saya mengambil tebu itu dan saya kepleset masuk ke rel kereta lori itu, dan akhirnya terjadilah kecelakaan itu. Kaki saya terlindas dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Kemudian dokter bilang, oh ini harus diamputasi. Nah, sejak saat itu kaki saya diamputasi sampai sekarang. Itu usia berapa Pak? Usia 7 tahunan. Usia 7 tahun. 7 tahun, masih kecil, masih kelas 1 SD waktu itu saya. Kelas 1 SD. Berarti pada saat itu pernah merasa kesel nggak sih Pak? Atau kecewa? Atau mungkin pas sudah remaja baru merasakan kesel, kecewa? Pernah, apalagi waktu habis saya tahu diamputasi, saya ke rumah kan setelah dari rumah sakit. Nah, di situ pertentangan batin saya. Jadi saya sempat minder, ya kesal dengan kondisi saya, kenapa harus saya gitu yang kecelakaan dan harus diamputasi, ya kan? Dan kesal kepada orang tua, pernah itu kenapa waktu itu orang tua kok nggak melarang saya untuk main-main ke tempat kereta lori gitu kan. Dan banyaklah yang membuat saya kesal ya ketika saya penyandang disabilitas gitu. Terus waktu itu sampai titik terparahnya tuh gimana tuh Pak? Pengalamannya boleh diceritain nggak? Titik terparah ya, saya agak-agak lupa sih, soalnya saya pada dasarnya itu orangnya suka ngelupain hal-hal yang negatif. Oke. Kalau titik terparah itu, ini sambil berpikir nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, tenang aja. Sambil saya ingat-ingat maksudnya. Iya. Ada beberapa fase ya. Pernah waktu SD itu, saya karena disabilitas kayak gini kan, di SD banyak bullying. Iya. Itu hampir puncak-puncaknya ya. Ketika saya merenung ya, kenapa saya kok saya gini loh. Iya. Waktu kecil itu kan, karena bullying itu banyak waktu SD. Ketika saya keluar rumah dan banyak orang-orang pernah yang bilang, wah ini Budi ini kalau masih kecil gini nggak apa-apa meskipun disabilitas, tapi kalau udah besar ini sulit nyari istri katanya gitu. Nah, itu yang fase pertama puncaknya. Kemudian fase yang kedua puncaknya itu ketika saya lulus kuliah ya. Nah, lulus kuliah itu nyari pekerjaan itu susah banget gitu ya. Diskriminasi itu pasti ada. Yang namanya disabilitas itu kan dilihat kalau saya jalan aja kelihatan kan kayak nggak tidak sama dengan nggak sama gitu kan. Saya waktu dihubungin sama teman, oh ya ini ada ada lowongan ini jadi guru Bu, kamu kesana menggantikan saya. Nah, pikiran saya kan kalau menggantikan dia kan langsung bekerja. Itu kan ternyata waktu kesana
Saya ketemu Kepala sekolah. ya guru atau kepala sekolah lah di sana ya. Saya temuin, ini nama saya Budi, saya dihubungin Mbak ini yang kerja di sini untuk menggantikan dia. Oh ya silakan duduk di sini. Saya duduk di situ kan. Kemudian saya tunggu lama nggak dipanggil-panggil. Wah ini ini guru ini apa ya, nggak ada menghargai orang kan. Akhirnya saya ya udah, saya pamit aja, saya pulang. Ya udah, waktu itu karena yang habis kuliah itu saya nyari pekerjaan susah kan. Akhirnya ya alhamdulillah ada orang yang nyuruh saya untuk daftar waktu itu, daftar ASN. Nah dari situ saya daftar ASN dan terima. Nah itu mungkin fase yang habis fase yang kesulitan saya, nah, bisa saya tembus. Oke, berarti mulai menerima keadaan saat diterima di ASN, atau sebelumnya sudah mulai menerima dengan keadaan? Sebelumnya saya sudah menerima keadaan. Waktu SD itu kan sempat puncaknya kan ya. Iya. Tapi di situ saya alhamdulillah bisa menemukan lingkungan ya, teman-teman saya waktu itu ya geng ngaji lah istilahnya. Teman-teman saya itu ngaji bareng sampai malam gitu. Nah di situ sambil senda gurau, nggak ada diskriminasi. Nah di situ saya merasa mulai ada support system dari lingkungan. Betul, gitu. Mulai ada support system dan akhirnya saya bisa bangkit itu, sempat itu. Oke. Terus gimana nih Pak Budi awal kisahnya bisa jadi seorang ASN? Nah awalnya itu ya itu tadi, saya dikasih tahu teman saya, senior saya di kampus saya, namanya Mas Hamid waktu itu, dia jurusan sejarah, saya sosiologi. Dia ngasih tahu saya di Facebook, Bud, ini ada link pendaftaran ASN khusus penyandang disabilitas, daftar Bud gitu. Oh siap. Waktu itu saya bilang gitu, saya coba-coba ya gitu. Saya kasih tahu orang tua juga, ini ada daftar ASN. Waktu itu kebetulan saya udah nikah ya gitu. Oh sudah menikah ya. Baru mendaftar ya, baru mendaftar. Saya kasih tahu istri saya, kemudian oh ya udah, aku bantuin Mas gitu. Oh iya, akhirnya saya waktu itu karena waktu itu sebenarnya saya punya laptop, tapi saya waktu itu diajak istri untuk ke warnet. Nah kita daftar di situ dan akhirnya tesnya itu di Jogja. Istri juga ikut ke Jogja dampingin. Alhamdulillah waktu tes sempat memang tesnya itu agak susah, tapi alhamdulillah saya bisa ternyata nilai di atas rata-rata ya, maksudnya di atas yang mereka inginkan, gitu. Yang panitia inginkan gitu ya. Dan akhirnya keterima. Berarti sebelumnya cukup ada perjuangan juga ya masuk di ASN juga ya? Oh berat perjuangannya. Jadi saya mendaftar ASN 2 kali. Yang pertama gagal. Oh berarti tidak sama dengan orang normal lainnya atau sama kesulitannya? Kesulitannya sama menurut saya, sama. Oke. Terus setelah sampai sejauh ini, momen apa yang bisa buat bangkit Pak Budi? Momen apa yang bisa bangkit ya? Mungkin ketika saya diterima sebagai PNS ya, ASN di kementerian yang saya kerja sekarang itu momen yang bisa saya bangkit. Saya merasa ternyata saya dihargai, apalagi negara gitu ya yang mengapresiasi ya disabilitas bisa kerja di pemerintahan gitu. Nah itu saya termotivasi, meskipun saya di waktu itu tinggal di Surabaya, ada kerjaan di Jakarta, ya udah saya pindah ke sini gitu. Oke, berarti dapat di saat ini itu hal yang menjadi dorongan Pak Budi. Ya, bisa itu motivasi besar besarnya. Ya. Saya itu punya prinsip ya. Kalau saya mau keluar dari keterpurukan, saya itu harus melupakan hal-hal negatif yang saya alamin sebelumnya. Nah, semisal saya kecelakaan gitu kan, saya diamputasi, itu saya nggak inget-inget sebenarnya.
Cuma karena kalau ketemu orang baru ngelihat kan pasti bertanya kan, Iya. itu kenapa itu kakinya kok cuma satu gitu kan. Itu sebenarnya mengingatkan aku, padahal sebenarnya sudah aku hilangin itu. Oh, Nah itu sebenarnya mau kalau aku sendiri itu bisa membangkitkan keterpurukanku, tapi mau gimana lagi kan. iya. Nah, berarti pas momen-momen itu ada nggak Pak kayak dorongan yang paling kuat atau motivasi yang paling kuat buat bangkit tuh waktu proses bangkit-bangkitnya atau mulai melupakannya. Pasti kan ada momen-momen atau motivasi yang buat Pak Budi, oke lah saya harus berubah gitu. Ya motivasi alhamdulillah yang saya bilang tadi, lingkungan saya Lingkungannya. yang membuat saya bisa survive, bisa bangkit dari keterpurukan. Dari keluarga itu ibu bapak saya itu memberi perhatian saya itu apa ya, nggak beda sama adik saya kan nggak disabilitas, saya disabilitas, tapi perhatiannya ke saya itu pun sama kayak adik saya. Jadi orang tua saya itu menyuruh saya, Bud, kamu harus kuliah gitu, mendorong saya kan, berarti kan. Kemudian ada guru SMP saya dulu, Budi, meskipun aku keras ke kamu, tapi aku mendorong kamu supaya kamu mentalnya kuat kan segitu. Kemudian dari SMA juga ada guru SMA itu yang menyuruh saya, ya kalau kamu kuliah kamu ikut organisasi, kamu ini punya potensi Bud gitu. Kemudian dari waktu kuliah itu juga ada profesor, malah Prof. Ali Haidar waktu itu bilang ke saya apa ya, meskipun kamu kayak gini ya udah jalanin aja gitu, jangan jadikan beban. Itu motivasi yang kuat dari beliau. Dan juga ternyata nggak cuma motivasi gitu, beliau pernah ngasih beasiswa ke saya. Wow, itu luar biasa itu bagi saya. Dan saya sampai sekarang pun masih masih silaturahim kalau pulang ke kampung gitu, ke Surabaya. Oke. Terus kira-kira waktu sudah dapat pekerjaan nih, sebahagia apa Pak Budi saat itu? Ya bahagia banget, aku langsung sujud syukur gitu ya. Kemudian bilang ke orang tua, ini doa orang tua juga ini. Saya bilang ke orang tua saya, khususnya ibu saya kan pengen saya menjadi PNS gitu ya. Nah, saya bilang, Bu, saya keterima gitu. Wah, tapi saya kerja di sana, Bu. Ya nggak apa-apa, kerja di sana, nanti kalau pensiun kan bisa balik lagi ke sini katanya gitu. Wah, saya seneng banget. Kemudian istri juga seneng banget kan, yang awalnya kerja dibilang nggak mapan gitu ya, kerja serabutan, kemudian dapat pekerjaan sebagai PNS gitu kan, ASN gitu. Wah, bahagia banget gitu. Oke. Terus sampai sejauh ini nih, kira-kira dari pengalaman Pak Budi yang bisa buat Pak Budi bertahan sampai sejauh ini, sebelum Pak Budi akhirnya merasakan oke, saya bisa bangkit itu. Kira-kira yang bisa membuat Pak Budi bertahan tuh apa sih? Yang membuat saya bertahan itu ya keluarga ya, pastinya. Orang tua saya, ibu bapak saya, istri saya. Apalagi saya sudah punya anak gitu kan ya. Iya. Ketika saya melihat anak saya, motivasi saya itu semakin meningkat gitu kan ya. Itu sih yang mungkin yang pengalaman atau hal yang membuat saya termotivasi gitu. Ya karena udah sudah mental saya mungkin sudah teruji mungkin ya. Jadi kembali lagi mungkin ke saya dan keluarga sih. Kalau saya dan keluarga baik-baik aja, harmonis ya, yang Mas tadi katakan tadi, bertahan ya, itu yang membuat saya bertahan sih. Apalagi alhamdulillah banget saya dianugerahi keturunan gitu kan, punya anak gitu kan. Jadi saya merasa saya harus bertahan ini karena saya menghidupin anak-anak saya kan. Anak-anak saya itu yang akan meneruskan saya juga kan. Nah, itu yang membuat saya bertahan. Dan alhamdulillah juga orang tua saya juga masih ada gitu, masih sehat dan masih sehat juga. Dan itu yang membuat saya momen-momen dengan keluarga itu yang sampai sekarang saya bisa bertahan gitu ya. Oke. Setelah semua yang udah dilewati nih Pak, momen apa sih ya sekarang nih yang bisa buat bahagianya Pak Budi gitu?
Momen ya. Sebenarnya yang membuat bahagia saya itu bukan momen, tapi yang saya ciptakan. Oh, jadi Mas bahagia Rian. yang diciptakan. Ya, jadi saya bahagia itu nggak mencari. Kalau saya mencari mungkin nggak akan nggak akan puas. Oh, gimana tuh Pak cara Bapak buat menciptakan sebuah kebahagiaan? Saya menciptakan kebahagiaan ya sederhana ya, yang membuat saya bahagia, senang gitu ya. Saya lakukan gitu ya. Ya contohnya ya ngajak keluarga untuk liburan, kemudian ibadah pun meskipun sendirian ya itu bisa membuat saya bahagia, menciptakan kebahagiaan tersendiri buat saya ketika saya sholat. Jadi bahagia menurut saya yang simpel-simpel yang bisa kita lakukan dan kita ciptakan sendiri lah bahagia itu. Jadi yang buat kita senang yang gitu. diciptakan sendiri gitu ya. Oke. Terus satu nih lagi terakhir Pak Budi, motivasi ya buat teman-teman di rumah buat bangkit lagi gitu dari keterpurukannya. Kira-kira kalau dari Pak Budi, motivasi buat teman-teman ya, buat teman-teman ya selagi teman-teman masih sehat gitu ya, apalagi teman-teman yang non disabilitas gitu ya, yang fisiknya lengkap gitu ya. Kalau saya aja dengan seperti ini bahagia ya, teman-teman harus lebih bahagia gitu ya, apalagi orang tua masih ada. Nah, bahagiakanlah orang tua, pasti kita pasti akan bahagia juga gitu. Itu aja sih motivasi saya, dan juga buat teman-teman yang apalagi yang muda ini, teruslah meraih cita-citanya, ciptakanlah impian kalian dan raihlah impian kalian, karena dengan kalian bisa meraih impian kalian itu ada kebahagiaan yang tersendiri buat kalian sendiri, dan itu menjadi makna hidup dari kalian semua. Bagi yang lagi terpuruk ya tadi, untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan, teman-teman harus melupakan pengalaman-pengalaman pahit yang kemarin-kemarin. Contohnya teman-teman bila kemarin itu patah hati, nah udah lupakan aja gitu. Cari cari calon suami atau istri selanjutnya yang lebih bisa membahagiakan kita gitu ya. Move on. Dan juga teman-teman semuanya, karena saya ASN, aparatur sipil negara, saya mengajak teman-teman juga untuk bergabung menjadi ASN, karena dengan menjadi ASN teman-teman berkontribusi membangun bangsa Indonesia. Atau teman-teman juga bisa memilih tetap bekerja di dunia kerjaan teman-teman semua, karena dengan teman-teman bekerja, teman-teman juga berkontribusi menumbuhkan perekonomian Indonesia. Oke, Pak Budi, terima kasih banyak untuk cerita pengalamannya. Semoga Sama-sama. juga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, teman-teman, itu tadi cerita dari pengalamannya Pak Budi. Kalau suka dengan video-video kita selanjutnya, boleh ditunggu video-video kita selanjutnya.